Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitriani dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam mengenai dasar dan tujuan pendidikan Islam. Sebelum membahas mengenai dasar dan tujuan pendidikan Islam, di sini saya akan menjelaskan secara singkat arti pendidikan Islam. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mencapai suatu tujuan. Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana peserta didik akan dibawa. Dalam bahasa Arab, pendidikan diistilahkan dengan tarbiyah. Pendidikan Islam yaitu suatu proses pemberian bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas potensi iman, intelektual, kepribadian, dan keterampilan peserta didik sebagai bentuk penyiapan kehidupan ke depan berdasarkan ajaran Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam. Dasar merupakan landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah pandangan hidup yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan. Karena dasar menyangkut masalah ideal dan fundamental, maka diperlukan landasan dan pandangan hidup yang kokoh dan tidak berubah. Dasar pendidikan Islam didasarkan pada falsafah hidup umat Islam. Sistem pendidikan Islam tersebut dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dasar pendidikan Islam dibagi menjadi dua, yakni dasar pokok dan dasar tambahan. Yang pertama, saya akan membahas tentang dasar pokok. Dasar pokok pendidikan Islam yang pertama adalah Al-Quran. Sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran menjadi sumber pendidikan Islam pertama dan utama. Al-Quran merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Al-Quran diturunkan Allah untuk menunjukkan manusia ke arah yang lebih baik. Al-Quran menduduki tempat paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa hal yang sangat positif guna pengembangan pendidikan. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat tersebut merupakan perintah kepada manusia untuk belajar dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya, termasuk di dalam mempelajari, menggali, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, yang mengandung aspek-aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, Al-Quran merupakan dasar yang utama dalam pendidikan Islam. Dasar pokok pendidikan Islam yang kedua adalah hadis atau as-sunnah.
Hadis dapat dijadikan dasar pendidikan Islam karena hadis hakikatnya tak lain adalah penjelasan dan praktek dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Di samping memang hadis merupakan sumber utama pendidikan Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umatnya. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam hadis riwayat Hakim yang artinya, telah aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara, yang jika kalian berpegang teguh padanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi-Nya. Selain Al-Quran dan Sunnah, ada beberapa dasar yang bisa dijadikan sebagai dasar tambahan dalam pendidikan Islam. Di antaranya yaitu yang pertama adalah ijtihad. Sejak turunnya ajaran Islam kepada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, Islam telah tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Maka diperlukan usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah yang berkembang. Pendidikan sebagai lembaga sosial akan turut mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Kita tahu perubahan-perubahan yang ada di zaman sekarang atau mungkin 10 tahun yang akan datang mestinya tidak dijumpai pada masa Rasulullah SAW, tetapi memerlukan jawaban untuk kepentingan pendidikan di masa sekarang. Untuk itulah diperlukan ijtihad pada pendidik muslim. Ijtihad pada dasarnya merupakan usaha sungguh-sungguh orang muslim untuk selalu berperilaku berdasarkan ajaran Islam, manakala tidak ditemukan petunjuk yang jelas dari Al-Quran ataupun Sunnah. Yang kedua, maslahah mursalah, yaitu menetapkan peraturan atau ketetapan undang-undang yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Yang ketiga, urf atau nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat. Urf adalah kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun kesepakatan yang dilakukan secara terus-menerus dan selanjutnya membentuk semacam hukum tersendiri. Yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam secara umum yaitu untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepadanya. Tujuan pendidikan Islam yang pertama adalah akhlak. Menurutnya, pendidikan budi pekerti merupakan jiwa dari pendidikan Islam. Islam telah memberi kesimpulan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah ruh atau jiwa pendidikan Islam. Dan tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah mencapai suatu akhlak yang sempurna. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa kita tidak mementingkan pendidikan jasmani, akal, maupun ilmu pengetahuan praktis lainnya, melainkan bahwa kita sesungguhnya memperhatikan segi-segi pendidikan akhlak, sebagaimana halnya memperhatikan ilmu-ilmu yang lain. Anak-anak membutuhkan kekuatan dalam jasmani, akal, ilmu, dan juga membutuhkan pendidikan budi pekerti, cita rasa, dan kepribadian. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti dan pembentukan jiwa.
Yang kedua, memperhatikan agama dan dunia sekaligus. Sesungguhnya, ruang lingkup pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pendidikan agama dan tidak pula terbatas hanya pada dunia semata-mata. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan setiap pribadi dari umat Islam supaya bekerja untuk agama dan dunianya sekaligus, sebagaimana sabdanya, "Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari." Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW tidak hanya memikirkan dunia semata, tetapi beliau juga memikirkan untuk bekerja dan beramal bagi kehidupan akhirat. Karena itu, tujuan pendidikan Islam bukan hanya untuk pencapaian kebahagiaan dunia, tetapi juga untuk pencapaian kebahagiaan akhirat. Jadi, kesimpulannya, yang pertama, dasar pendidikan Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, dan dasar tambahannya yaitu ijtihad, maslahah mursalah, dan adat istiadat masyarakat. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam merupakan penggambaran nilai-nilai Islam yang hendak diwujudkan dalam pribadi peserta didik pada akhir dari proses kependidikan. Dengan kata lain, tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi peserta didik yang diperoleh dari pendidik Muslim melalui proses yang terfokus pada pencapaian hasil yang berkepribadian Islam yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah SWT yang taat dan memiliki ilmu pengetahuan yang seimbang dengan dunia akhirat, sehingga terbentuklah manusia muslim yang paripurna serta berjiwa tawakal secara total kepada Allah SWT. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.